pariwisata itu tidak berlepas dari kebudayaan, sehingga tradisi masyarakat DIY ini yang cukup menjaga turisme ini tetap ada berkembang di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan GNFI, Bapak Ibu semuanya, Mbak Mas. Ini dua loh, Mas Faksi, Mas Febri, saya jadi deg-degan. Satu, bukan KTP Jogja. Yang kedua tadi pembicara menarik. Insya Allah semoga menarik, Mas. Sugeng Rawu di hotel kami, Grand Hotel di Jogja. Kebetulan hotel ini juga under dari Injourney Hospitality. Mungkin perkenalan tadi sudah, saya Ade Saputra, biasa dipanggil Ade. Kebetulan di Injourney Hospitality sekarang dipercaya untuk mengendalikan ataupun perencanaan dan strategic delivery unit, yang dimana nanti saya coba akan bercerita apa sih Injourney Hospitality itu sendiri. Kalau berbicara tentang Jogja, sebenarnya mungkin teman-teman, kalau saya orang luar ya melihatnya Mas ya, terkenal dengan kebudayaan, mungkin candi-candi gitu ya, terus makanannya, gudeg dan seterusnya, dan juga banyak yang berbicara Jogja punya cerita gitu. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya ingin bercerita tadi, sebenarnya berat ini kalau lihat dari judul, menerka pariwisata Jogja ke depannya. Yang dimana ke depannya ini kan memang kita namanya proyeksi, menerka, yang kita harus siapkan adalah itu sesuai dengan proyeksi atau tidak. Dan tidak bisa kita lakukan dengan seorang atau kelompok, tapi kita harus berkolaborasi pastinya. Ataupun makanya ini kami dengan Injourney, mungkin bisa ke next slide saja. Di dalam hal ini saya coba akan menceritakan apa itu Injourney Hospitality, apa itu yang ada di Jogja, dan kira-kira apa sih yang dari posisi Injourney Hospitality dan Injourney Group yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita elaborasi, yang bisa kita sama-sama untuk memajukan pariwisata Jogja ini, tetapi tidak meninggalkan budayanya gitu. Nah, mungkin ke next slide saja. Banyak orang yang mengenal kami sebagai pengelola hotel Injourney Hospitality ini. Mungkin ke next slide-nya. Injourney Hospitality ini, sebelum ke Injourney Hospitality, mungkin di acara GNFI sebelum 2 minggu sebelumnya ya Bu ya, kita sudah ada Injourney Holding yang di talk show juga oleh GNFI, Ibu Maya Watono kami sebagai Dirut Injourney Holding. Jadi Injourney Hospitality ini berada di dalam suatu ekosistem holding BUMN, itu yang bernama Injourney atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Yang di dalamnya itu suatu ekosistem yang di dalamnya memiliki 6 anak usaha yang bergerak di bidang pertama adalah airport. Kalau Bapak Ibu semua ke airport lihat ada Injourney Airport, itu under Injourney. Yang kedua ada Injourney Aviasi Service. Itu kalau Bapak Ibu yang mengatur bagasi, yang mengatur ground handling, security dan seterusnya, itu adalah Injourney Aviasi Services. Yang ketiga adalah Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Di sini dia yang memegang kawasan yang mungkin Bapak Ibu kalau di Jogja belum ada, itu dia adalah di Nusa Dua Bali. Yang kedua ada di Mandalika yang sirkuit, yang ketiga ada di Labuan Bajo, Golomori. Nah, yang keempat ada Injourney Destinasi Management atau TWC. Nah, di sini mereka yang mengelola candi-candi, ada Prambanan, ada Borobudur, Ratu Boko dan Taman Mini. Yang kelima adalah Injourney Retail. Injourney Retail ini mungkin dikenal dengan namanya Sarinah. Jadi yang untuk retail-retailnya itu ada di Sarinah. Dan yang terakhir kami,
Injourney Hospitality atau kalau nama PT-nya adalah Hotel Indonesia Natur. Nah, yang saat ini saya coba mungkin mempersempit apa sih itu Injourney Hospitality. Kami Injourney Hospitality ini bergerak di bidang hotel utamanya, tetapi dengan adanya transformasi ini juga kami karena memiliki kawasan di Bali, kita juga membuat kawasan ekonomi khusus yang bergerak di bidang kegiatan utamanya kesehatan dan pariwisata. Saat ini kami mengelola 49 hotel, rata-rata semuanya hotel milik BUMN, salah satunya Grand Hotel di Jogja. Di Jogja kami memiliki 6 hotel, Bapak Ibu. Nah, kalau lihat di situ ada hotelnya, paling besar itu adalah Hotel Grand Hotel di Jogja, ada Hotel Manohara yang di dekat UGM, ada Hotel Khas Tugu, ada Khas Malioboro, dan juga ada Lafayette dan teman-temannya. Total dari 49 itu kita ada 6.600 plus kamar dengan okupansi 59% dengan total karyawan 1.700 dan 1,1 triliun pendapatan kita 1 tahun. Dan nextnya kami dengan transformasi yang diberikan nanti insya Allah kami akan mengelola hampir 100 plus atau di tahap 1 ini sekitar 72 hotel. Next. Ini tadi yang saya ceritakan, Injourney ada apa saja. Hotel kita persempit dengan hotel, kita memiliki brand saat ini yang luxury-nya adalah The Meru, Bali Beach, dan Grand The Jogja. Premiumnya ada Meru, ada Prama, Patra, mid-scale-nya ini bintang 4, kita ada Truntum, Grand Ina, Prime Park, dan seterusnya, esensialnya ada Khas, Ina, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ini masuk ke Jogja. Ini koreksi, ini kita diskusi nanti kalau ada yang salah. Apalagi dengan Mas Paksi nih kalau nanti kita diskusikan. Kita melihat secara, tadi Mas Febri udah menyinggung analisa. Jadi kalau ada yang kurang mohon maaf, tapi semoga insight-insight ini pandangan dari orang luar yang kita juga kebetulan berusaha di sini bisa memberikan sama-sama berkolaborasi untuk kemajuan pariwisata Jogja nantinya. Kita lihat statistik pariwisata DIY saat ini kunjungan wisatawan mancanegara paling banyak dari Malaysia, Singapura, China, itu totalnya hampir 102.000. Di mana pintu masuk kita adalah YIA dan dari stasiun kereta. Okupansi hotel rata-rata 52,3. Ini length of stay-nya atau lama orang tinggal di sini sekitar 2,1 hari. Dan tourism spendingnya 2,5 juta. Ini kalau kami dari hotel melihat indikator inilah yang harus kita capai untuk meningkatkan performa ataupun dan seterusnya. Dan ini juga yang menarik, koreksi teman-teman, ini kalau kita data kita dapat, ini Yogyakarta dan seterusnya, ini yang paling tinggi penerapan kualitasnya itu destinasi prioritas itu adalah Jogja. Di antara dengan Lombok, Gili, Labuan Bajo, Danau Toba dan seterusnya, inilah yang peningkatannya paling tinggi di Jogja. Karena apa? Kawasan Borobudur sebagai zona hijau bebas kendaraan dan program Jogja Hijau. Sehingga ini paling tinggi. Dan menurut saya pariwisata itu tidak berlepas dari kebudayaan, sehingga tradisi masyarakat DIY ini yang cukup menjaga turisme ini tetap ada berkembang di Jogja. Mungkin Bali, tadi saya ngobrol sama Mas Paksi, itu kebudayaannya juga kental. Tetapi uniknya di Jogja ini, dia tidak hanya kebudayaan asli, tapi seni, kontemporer dan seterusnya itu ada. Sehingga dia lebih cepat untuk beradaptasi. Next, ini kita masuk ke, mungkin ini sudah saya sampaikan tadi, tantangannya tadi bagaimana kita coba fragmented experience, systemic fraction, low economic, dan degradasi. Kami, kalau Bapak Ibu, walaupun kami pengelola hotel, kami ini yang mau kami tekankan adalah kita bukan hanya menjual kamar.
tapi kami menjual value atau experience, sehingga orang yang menginap itu membawa cerita, membawa value lebih. Mungkin kalau dengan hotel-hotel lain ya dia hanya membayar hotel untuk menginap, tetapi di sini terutama di Grand Hotel Jogja ini kami memberikan value experience yang berbeda, sehingga dia membawa cerita dan akan ada yang terkesan sama mereka dan akan kembali lagi dan membawa rekan-rekan, keluarga dan seterusnya. Nah, next. Sehingga tadi cerita itu membawa kenangan yang banyak dan terus akan kembali ke Jogja. Nah, ini pariwisata berkelanjutan tadi menerka ke depannya. Kita dengan adanya ekosistem Injourney ini, kita sama-sama sekarang kolaborasi bersama-sama dengan tadi yang ada di grup kita, itu membuka target pengembangan konektivitas pada negara Buddha dan Hindu, karena kita memiliki tadi budaya yang ada yang candi, Borobudur, Prambanan, walaupun itu tidak khususnya ada di semua di Jogja, tapi kita ada namanya sekarang kan, walaupun kota pun sekarang kita berkembang, Joglo Semar, jadi sehingga kita tidak bisa sendiri mau maju, sehingga kita harus bekerja sama dengan kota-kota ataupun daerah penyangga yang memang itu saling memberikan impact dan efek domino yang baik. Selanjutnya pengembangan akomodasi yang memberikan pelayanan sepenuh hati. Kami ininya melayani sepenuh hati dan kita juga gotong royong. Selanjutnya integrasi akses transportasi, konektivitas ini tadi tidak bisa juga sendiri, sehingga kami dengan pemerintah, daerah, pemerintah pusat, kita coba memajukan tadi mungkin tol sebentar lagi jadi, stasiun kereta sudah diperbaiki dan seterusnya, sehingga yang kami juga lakukan, kita harus membuat atraksi yang bisa mendatangkan baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga kita membuatkan acara-acara penyelenggara internasional, event secara rutin, yang baru-baru akhir ini mungkin Prambanan Jazz, yang sehingga itu cukup memberikan dampak positif kepada masyarakat. Next, ini kita cerita tentang Grand Hotel di Jogja. Kita melihat secara hotel di Jogja ini kenapa dibilang heritage, ini tahun 1911, yang dulu namanya adalah Grand Hotel di Jogja. Selanjutnya mungkin kita berada di satu titik sumbu filosofi, yang dimana kita lihat dari mulai Tugu sampai ke Panggung Kerapiak ini kan, kalau saya lihat ini tadi kalau saya cerita dengan teman-teman ini, kita menjadi salah satu sumbu di titik ini yang pangkal awal Jalan Malioboro ada di kita, sehingga kita harus memberikan kesan pertama yang luar biasa untuk di Jalan Malioboro ini. Kalau kita melihat lihat framework kita, kenapa sih kita harus mengembalikan lagi Grand Hotel di Jogja ini? Karena memang ini sejarahnya. Kita akan harus membalikan remaster plan kita sesuai dengan fungsi dan awalnya. Yang dimana kita juga menceritakan di hotel ini dulunya itu salah satu tempat Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan kegiatan untuk gerilyanya ataupun menyusun strategi-strategi perang, itu ada di sini. Dan kita mengembalikan lagi itu, ada ruangan, kamar yang kita jadikan namanya Sudirman Suite. Kita kembalikan lagi itu, ada meja untuk dia menyusun strategi dan seterusnya. Ini yang kita menjual historinya. Dan tidak hanya itu tadi, next mungkin, karena tadi sudah diingatkan waktunya, mohon maaf nih, sedikit lagi. Kita punya namanya heritage kedatangan ritual. Jadi yang memang dengan adatnya kita ada cuci tangan dan segala macam itu kita lakukan. Dan kita punya experience hotel heritage photo journey. Tadi ini salah satu kalau di foto ini adalah yang di kamar Sudirman Suite, meja kerja yang kita susun, di belakangnya ada peta penyusunan untuk perlawanan atau penyusunan strategi, itu ada di situ. Terus kita juga kalau kita mengadop kalau kebudayaan untuk menjaga kebudayaan, saya persempit di dalam hotel itu kami memegang 4. Pertama yang berkaitan dengan musik, tarian, makanan dan bangunan kita lihat. Ini kita rawat untuk menjaga kebudayaan. Contoh kalau bangunan kita kembalikan lagi seperti itu. Makanan, orang mengenal makanan itu kan
yang dia punya cerita, gudeg atau apa segala macam. Kami punya program di hotel ini, itu namanya Morning Ritual Work tadi. Ini kita akan jalankan dan kalau kamarnya sudah jadi kita akan jalankan dan sudah kita kerjasamakan. Itu nanti setiap pagi ataupun di 1 minggu sekali kita akan ada naik andong tamu ini ke Pasar Ngasem. Yang padatnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sudah kerjasamakan, nanti mereka kita siapkan meja di tengah-tengah itu untuk merasakan vibe-nya asli Jogja, makanan pasar tradisional. Dan kalau mereka memang mau makan di sana silahkan, kalau tidak kita akan akan masakan dengan cita rasa yang sama di hotel, karena kita siapkan satu resto namanya Rosso, itu tidak menggunakan gas, tapi masaknya pakai arang, pakai kayu bakar. Sehingga mereka mendapatkan cerita. Makanya tadi saya menyampaikan kami tidak menjual kamar saja, kami menjual experience, kami menjual cerita gitu. Nah itu nanti mereka bawa. Dan kita juga bekerja sama dengan salah satu komunitas untuk berkeliling ke tempat-tempat bersejarah menceritakan narasinya. Sehingga mereka mendapatkan experience yang lebih. Selanjutnya kita juga pastinya setiap Sabtu malam kita punya keroncongan di restoran kita gitu ya. Terus kita juga ada membatik dan seterusnya. Jadi experience ataupun atraksi lokal kita lakukan. Bahkan kita menawarkan kalau orang meeting nanti, MICE ini kan kita banyak MICE juga ya Bapak Ibu. Ada 21 meeting room. Saat mereka itu kan ada breaknya, kita siapkan permainan tradisional. Bahkan ada kita bekerja sama dengan BUMD Jogja untuk ngelinting rokok asli. Gitu. Jadi cerutu asli kita, jadi biar istirahatnya mereka itu relax. Jadi ada experience yang mereka ceritakan nantinya. Gitu. Itu yang kami jual sebenarnya. Nah, mungkin itu gambarannya nanti teman-teman, karena tadi udah diingetin. Nextnya apa ya? Saya lupa. Udah habis. Jadi itu yang kami jual, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Mas Febri, satu poin penting yang saya mau sampaikan di sini adalah Injourney Hospitality saat ini bertransformasi. Tadi kami bukan mau menjual hanya kamar saja, kami menjual heritage. Kami mau melakukan living legacy biar apa? Experience Indonesia. Kita punya Warm and Wonders ininya untuk memang kami menjaga Indonesian culture. Sehingga ya kalau kita berbicara banyak sih orang Indonesia berpariwisata ataupun berpergian ke luar negeri hanya ke Eropa atau apapun, melihat bangunan yang tidak jadi aja itu banyak lihat balik lagi. Sedangkan di Indonesia gitu ya, banyak yang lebih bagus tapi mungkin narasinya dan segala macam yang perlu kita sampaikan ke publik lebih banyak. Dan yang terakhir, kenapa heritage ataupun The Grand Hotel Jogja ini kami jadikan luxury bintang 5. Bukan untuk apa-apa sebenarnya, ini untuk meningkatkan value. Mungkin mohon maaf orang-orang bilang banyak Jogja ini enak loh, murah gitu ya, tapi bukan murahan. Sehingga kami dengan meningkatkan ataupun membangun merevitalisasi Hotel Grand Jogja ini untuk meningkatkan value. Sehingga bukan terkesan murah lagi Jogja ini, tapi pantas. Sehingga dengan adanya Grand Hotel Jogja ini kami berharap bisa meningkatkan value-value sekitarnya. Mungkin teman-teman lihat tidak ada ya hotel bintang 5 ataupun luxury di sekitar Malioboro, sehingga kami untuk meningkatkan value itu dan berakibat positif juga untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu penjelasan awal dari saya, nanti kita diskusi dengan teman-teman GNFI pun atau yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.